Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Iki kelanjutan video sing diwingi kan mubeng-mubeng nang Jatisari, teko-teko Karangjati, terus arep moro ning iki nang Singget lur. Desa sing ilang. Sedikit cerita lur, pas aku arep moro ning Singget kan, aku jebule salah dalan, mas aku ya bener. Terus aku ketemu bapak-bapak iki lagi ning sawah, terus aku takon, gampangane ngene lur, Pak, Singget niku sebelah pundi Pak? Terus bapaknya niku koyo kaget ta piye ngono, terus bapaknya balik takon, arep lapo nang Singget ngono lur. Terus sidane ya didoi lur, iku kok didoi ngir kono dolane ngene. Sidane alhamdulillah tekan lur. Berarti semejam mriko mangke, Pak? Sing pertama mau kan? Sekali ben pulang. Oh lah. Ini kok Pak? Gimana sih, Pak? Mangke durian, Pak. Dalam? Nggih. Pamit, Pak. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah lur, ketemu bapak-bapak Demang, sedane didoi dalan menuju ning desa Singget Demang lur. Jebule dalane iki, dalan sing pertama lur nape mlebu desa Karangjati. Alhamdulillah lur, iki sampun tekan. Insyaallah tak ceritani sejarah lur. Iki sejarah tentang desa Singget lur. Nek ono omonganku sing salah utawa pripun nggih ngapunten sakderenge lur. Sak rampunge perang Diponegoro selesai, beliau ditugaskan oleh Diponegoro untuk hijrah ke Pati Kidul, yaitu desa Singget. Saderenge ke Pati singgah beberapa saat di Loning Purworejo. Tengriyane kakek beliau Kiai Rofi'i, Tuan Guru Loning Purworejo.
Setelah cukup perbekalan, baru kemudian hijrah ke kawasan Pati, Desa Singget. Dipimpin Syekh Syarifuddin lan garwane Eyang Ayu Putri Sekar Waginingsih. Beliau adalah laskar dari Pati yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda. Syekh Syarifuddin adalah cucu dari Mbah Bagus Momok Landoh Kayen utawa Syekh Jangkung utawa Mbah Saridin, ayah Syekh Mas Hirun. Sedangkan Syekh Mas Hirun menikah dengan Eyang Harjuminten, anak dari Pangeran Diponegoro binti Raden Mas Ontowiryo dengan Ibu Retno Kumaulo utawa Nyai Jamilah binti Raden Mas Mansur utawa Mahyidin Rofi'i bin Raden Mas Sandeyo utawa Kiai Nur Imam Melangi bin Raden Suryo Putro utawa Amangkurat Jawi, Amangkurat Sekawan. Buku sejarah tertulis Eyang Harjuminten putri dari Eyang Retno Kumolo putri Tuan Guru Kasongan. Sedangkan Tuan Guru Kasongan ini sebenarnya adalah sandi untuk nama Tuan Guru Loning Purworejo mertua sekaligus senopati perang dan juga guru daripada Pangeran Diponegoro sendiri. Pangeran Diponegoro menikah dengan selirnya Nyai Retno Kumolo utawa Nyai Jamila pada tahun 1805 dikaruniai putri yaitu Eyang Harjuminten. Diperkirakan pada tahun 1825 Eyang Harjuminten sudah mulai ikut gerilya melawan penjajah Belanda. Laskar-laskar ini sebelumnya pun termasuk ikut rombongan Nyai Ageng Serang, Mbah Petir, Mbah Bagas Pati untuk wilayah gerilya di Pati Kidul. Dari kelompok laskar pemimpin Syekh Syarifuddin dan menantunya, Nyai Eyang Harjuminten dan suaminya Syekh Mas Hirun, ada 12 orang laskar diantaranya. Mbah Poniem, Joko, Griem, Komarudin, Kuncir, Kiai Sulaiman, Umar Syarif utawa Potro, Datuk Putih, Soleh, Legi, Sahir, Putih. Kelompok laskar ini termasuk penjaga benteng pertahanan wilayah Pati Kidul. Setelah sampai di Desa Singget, kawasan Pati, laskar pimpinan Syekh Syarifuddin, mereka menyembunyikan identitasnya dari warga sekitar dengan tujuan agar tidak diketahui oleh musuh Belanda. Perlahan-lahan setelah diterima masyarakat, para laskar dan Eyang Harjuminten dan Syekh Mas Hirun mulai berbaur dengan masyarakat setempat dengan menyebarkan agama Islam di Desa Singget. Dalam penyebaran agama Islam dipimpin Syekh Syafruddin di bawah komando atau perintah Syekh Mas Hirun dan Eyang Harjuminten, dibantu para laskar-laskar untuk menyebarkan agama Islam lebih luas lagi selain di wilayah sendiri. Karena faktor usia, Syekh Syarifuddin wafat. Beliau dimakamkan di Desa Singget. Setelah wafatnya beliau, kepemimpinan dalam menyebarkan agama Islam diambil alih anak dan menantunya, yaitu Syekh Mas Hirun dan Eyang Harjuminten. Kehidupan pun semakin maju dengan banyak pendatang yang masuk dan tinggal di Kampung Singget. Penyebaran agama Islam di Kampung Singget sangat pesat. Para laskar-laskar dan pendukung sudah beragama Islam saling gotong royong dalam menyebarkan agama Islam kepada penduduk yang belum mengenal agama Islam di bawah pimpinan Eyang Harjuminten dan Syekh Mas Hirun. Akan tetapi pesatnya perkembangan Kampung Singget menjadi sorotan para penjajah Belanda yang mana dulu tidak tahu akan Desa Singget, dan ada terah bangsawan jadi terpantau oleh penjajah Belanda. Pasukan Belanda mulai mencari dan menggali informasi tentang keberadaan mereka.
Setelah pasukan Belanda tahu bahwa yang tinggal selama ini di desa tersebut adalah anak bangsawan dan para pejuang dalam pemberontakan melawan Belanda, akhirnya Belanda pun merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap para pejuang bangsa. Namun penyerangan Belanda selalu mengalami kekalahan dalam medan pertempuran di desa Singget. Banyak korban jiwa dari pihak Belanda. Para pejuang yang dipimpin Syekh Masyhirun dan Eyang Hirjuminten memakai sistem gerilya. Sistem ini yang dipakai Pangeran Diponegoro saat melawan Belanda. Kampung yang dulu gemah ripah loh jinawi, mudah sandang pangan, berubah menjadi mencekam karena adanya pertempuran dengan Belanda. Namun pasukan Belanda tidak bisa menumpas pasukan Eyang Hirjuminten dan Syekh Masyhirun dengan para laskarnya termasuk masyarakat setempat. Setelah Eyang Hirjuminten dan suaminya Syekh Masyhirun meninggal dunia dengan waktu yang tidak lama, meninggalnya ketiga tokoh Syekh Syarifuddin, Syekh Masyhirun, serta Eyang Hirjuminten, pihak Belanda mengatur siasat liciknya. Belanda menggunakan sistem Divide and Conquer atau adu domba, kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecahkan kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Lewat para andek-andeknya atau pribumi pengkhianat bangsa, mereka menumbali atau menyihir dengan media hewan balung kukang api yang disembelih lalu darahnya ditaruh di tanah pada desa tersebut, desa Singget. Bumi serasa panas dan tidak nyaman, ditambah dengan minyak ular gremet yang ditaruh di rumah warga. Setelah ritual itu selesai dilakukan, tidak lama sisa-sisa penduduk dan para laskar, termasuk keluarga, keturunan, dan cucu Eyang Hirjuminten yang masih hidup terserang pagebluk atau wabah penyakit yang tidak wajar dan misterius, sehingga warga penduduk desa banyak yang meninggal mengenaskan secara misterius. Wabah semakin tidak bisa terbendung dengan adanya banyak korban. Penyakit silih berganti tanpa ada habisnya. Setelah dirasakan sudah tidak nyaman lagi, penduduk dan para laskar serta cucu Eyang Hirjuminten yang masih hidup selamat dari wabah penyakit, mengambil keputusan untuk pindah dari kampung Singget menuju kampung seberang, yaitu kampung Karangjati. Jadi desa Karangjati adalah pemekaran dari desa Singget sejak masa Eyang Hirjuminten. Sehingga sejak itu desa menjadi angker, tidak berpenghuni dan dihuni bangsa jin, bangsa siluman. Semua ada di situ, yang membuat kampung menjadi angker atau mistis. Narasumber Gus Anwar Khalil dan Kiai Haji Syafi'i. Sejarah Desa Singget iki mau lur, desa sing ilang saka tim media jurnalis Sabdo Palon. Nggih pun lur, cukup semene wae sejarah Desa Singget, desa sing ilang. Menawa ana omonganku sing kurang sae menurut sampeyan utawa ana kesalahan, nggih sepurane lur. Ngapunten, matur suwun. Nggih pun aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.